Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan akad musaqqah. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan mengasih tahu anggota-anggota kelompok 13. Yang pertama adalah saya sendiri, Hafid Abdul Hakim dengan NIM 215221134. Yang kedua, Afifah Nur Aini dengan NIM 215221153. Dan yang terakhir adalah Rini Nur Alfi dengan NIM 215221159. Pengertian musaqqah. Menurut bahasa, musaqqah diambil dari kata as-saqah, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar atau anggur yang mengurusnya, atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut terminologi, musaqqah adalah akad yang pemeliharaannya tanaman petani dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, al-musaqqah ialah sesuatu yang tumbuh di tanah, yaitu dibagi menjadi 5 macam. Pertama, pohon-pohon tersebut berakar kuat, tetap dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun. Yang kedua adalah pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berubah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati. Yang ketiga adalah pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah yang dapat dipetik. Dan yang keempat adalah pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat seperti bunga mawar. Dan yang terakhir adalah pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan tempat lainnya. Dengan demikian, musaqqah adalah sebuah bentuk kerjasama petani, pemilik kebun dengan petani penggarap, dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Dasar hukum musaqqah yang bersumber dari Al-Quran, diantaranya adalah Quran surat Al-Ma'idah ayat 5, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diingkarkan, baik janji persetnya hamba baik janji persetnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan, perkawinan, dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah. Selain itu, dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerja di antara kamu
hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama. Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini, yaitu dijelaskan juga dalam surat Al-Qasas ayat 28 sebagai berikut. Artinya, dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku simpulkan, maka tidak ada tuntutan hamba atas diriku lagi. Selain ayat di atas, asas hukum musaqqah ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya memberikan tanah Khaybar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian atau tanaman. Ada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan tanah Khaybar itu kepada Yunani untuk diolah, dan modal dari hartanya penghasilan separuhnya untuk Nabi. Dalam menentukan keabsahan akad musaqqah dari segi syarah, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Yang pertama adalah Imam Ibnu Hanifah dan Zufair Ibnu Husain berpendirian bahwa akad al-musaqqah dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena al-musaqqah seperti ini termasuk merupakan seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun tersebut. Hal ini menurut mereka termasuk keadaan larangan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi, siapa yang memiliki sebidang tanah hendaklah ia jadikan dan oleh sebagian tanah petani, dan jangan diumpahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat dari hasil yang akan dipanen, dan jangan pula dengan imbalan itu dengan imbalan sejumlah makan tertentu. Yang akan dipanen, dan jangan pula dengan imbalan itu dengan imbalan sejumlah makan tertentu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Rafi' ibnu Hudaj. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan kepada saudara kita, oleh saudari Alfifah Nur Aini. Waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya yaitu tentang rukun musaqqah. Yang pertama itu ada sigor atau ijab dan qabul. Terus ada dua orang pihak yang melakukan transaksinya tersebut. Kalau tidak ada kan tidak bisa. Terus yang ketiga yaitu tanah yang dijadikan objek dari musaqqah tersebut, dan jenis usaha yang akan dilakukan oleh petani penggarap. Dan yang terakhir yaitu ketentuan mengenai pembagian hasil musaqqah. Yang rukun musaqqah tadi kan sudah. Nah, sekarang yaitu masuk pada syarat musaqqah. Syarat yang pertama yaitu sigat ijab qabul, sama kayak tadi ya. Yang kedua yaitu ada dua orang yang bekerja sama. Kalau cuma satu orang itu nggak bisa. Terus yang ketiga itu ada sasaran penggarapan, yaitu pohon yang akan digarap. Dan adanya pekerjaan dan pengolahan. Selanjutnya yaitu musaqqah yang dibolehkan.
Menurut mazhab Hanafi, yang pertama itu pohon yang menghasilkan buah dari pohon yang membutuhkan dari perawatan. Jadi pohonnya itu dirawat. Terus menurut mazhab Maliki, menghasilkan buah dan memiliki pangkal pada tanahnya, memiliki akar. Terus yang ketiga, menurut Imam Hambali, pohon yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Banyak sekali contohnya. Dan yang terakhir yaitu menurut mazhab Syafi'i, pohon kurma dan anggur yang menghasilkan buah. Selanjutnya yaitu ada tugas penggarap. Nah, tugas penggarap di sini itu menurut mazhab Hanafi atau kalangan Hanafiyah yaitu memperkenalkan adanya dua batasan umum mengenai pembagian tugas antara petani penggarap atau yang biasa disebut dengan amil dengan pemilik kebun, yaitu yang pertama, semua pekerjaan yang berhubungan dengan tanaman sebelum diproduksinya buah, termasuk di dalamnya adalah memberikan irigasi pada tanaman, mengawinkannya atau tauqih, menjaga dan merawatnya. Semuanya ada tanggung jawab amil untuk mengerjakannya. Dan yang kedua yaitu segala pekerjaan yang tidak memiliki manfaat langsung terhadap tanaman dan dilakukan di kebun setelah berjalannya akad adalah tanggung jawab dari amil atau seorang dan tidak boleh dikaitkan dengan sang pemilik. Gitu. Yaitu ada penggarap tidak mampu. Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berangkat meninggal dunia sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya atau hampir saja bisa dipanen, walaupun belum tampak kebagusan buah tersebut untuk kesehatan, maka penggarap itu harus melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu tidak rusak atau pantas dipanen. Dalam masa susahnya itu angkat dan makan buah penggarap itu kan terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun. Biasanya penggarap itu kan ada halangan untuk mengurusnya seperti karena sedang sakit atau sedang bepergian. Apabila penggarap itu tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian secara mendadak, maka musaqah itu menjadi batal. Apabila dalam akad musaqah tersebut disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung, yang artinya tidak dapat diwakilkan. Tapi jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah itu tidak menjadi batal. Akan tetapi penggarap tersebut diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan untuk menggarap tanah tersebut. Nah, kan dalam masa fasahnya atau dalam masa akad dan matangnya buah itu kan penggarap tidak berhak untuk memperoleh upah. Namun, apabila penggarap atau ahli waris itu berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasahnya akad, mereka itu tidak boleh dipaksa. Tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, itu akan mustahil jadinya. Nah, ini ada beberapa hak yang berada pada pemilik atau ahli warisnya itu. Yang pertama itu memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua itu memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong atau memetik. Kemudian yang terakhir ada pembiayaan pohon sampai buahnya matang, pantas untuk dipetik. Nah, kemudian itu dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya yang berupa uang. Kemudian selanjutnya ada berakhirnya akad musaqah. Menurut beberapa ulama, yaitu ulama fikih, akad musaqah itu berakhir apabila tenggang waktu yang disepakati dalam akad itu telah habis. Kemudian ada salah satu pihak yang meninggal dunia dan adanya udzur, di mana udzur ini yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Udzur yang dimaksud itu adalah udzur yang dimana petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman, dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jadi ada suatu halangan untuk penggarap tersebut. Ada juga jika petani wafat atau penggarap itu wafat, maka ahli warisnya itu boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen atau belum waktu akadnya habis. Sedangkan jika pemilik perkebunan yang sudah wafat, memang pekerjaan petani harus dilanjutkan. Apabila kedua belah pihak yang berakad itu meninggal dunia,
kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akadnya atau menghentikan akadnya tersebut. Ini ada beberapa pendapat dari ulama-ulama, di mana yang pertama pendapat dari ulama Malikiyah itu menyatakan bahwa akad musaqah itu merupakan akad yang boleh diwarisi. Jadi jika salah satu pihak itu meninggal dunia, tidak boleh itu akadnya itu tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur dari pihak petani. Kemudian ada pendapat dari ulama Syafi'iyah, itu juga mengatakan bahwa akad musaqah itu tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap itu mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab atau walinya untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Yang kemudian itu ada ulama dari Hanabilah, di mana ulama tersebut mengatakan jika akad musaqah itu sama dengan akad al-muzara'ah, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad tersebut. Jika pembatalan dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu bisa dibagi menjadi dua antara pemilik dan juga penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah ada atau kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir itu ada hikmah dari musaqah. Musaqah itu kan kerjasama bagi hasil perkebunan ya, di antara kedua belah pihak. Jadi kerjasama bagi hasil perkebunan itu mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat. Kenapa? Karena kerjasama tersebut itu dapat memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling menolong antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Selain itu, musaqah itu juga mempunyai hikmah yang dapat menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin, sehingga orang-orang miskin tersebut itu dapat mencukupi kebutuhannya. Selain itu juga antar sesama manusia itu dapat saling tukar manfaat. Sebagaimana dalam agama Islam itu kan mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Dalam syariat Islam juga senantiasa juga menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya, bahwa dalam hukum-hukum syariat Islam itu tidak akan pernah didapati suatu tuntunan yang melewati batas kemampuan hambanya. Allah itu kan memberlakukan hukum-hukumnya yang termuat dalam syariat-syariat Islam itu kan pada hakikatnya itu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada hamba-hambanya. Nah, seperti halnya itu kan terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi orang tersebut itu tidak memiliki kemampuan untuk memproduktifkannya. Nah, di lain sisi itu juga ada orang yang tidak memiliki harta, tetapi orang tersebut itu dapat memproduktifkannya. Jadi orang yang tidak memiliki harta tetapi mampu untuk memproduktifkannya itu dapat membantu orang yang memiliki harta yang tidak dapat memproduktifkannya. Jadi sama-sama membantu sesama antar manusia. Itu yang diajarkan oleh syariat Islam. Demikian presentasi dari kelompok 13 yang bertemakan akad musaqah. Jadi dapat saya simpulkan dari penjelasan kami itu bahwa musaqah itu merupakan pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun tersebut itu dapat dibagi menjadi dua di antara kedua belah pihak tersebut. Dan dasar hukum dari musaqah tersebut itu ada pada sebuah hadis dan Al-Quran. Akad musaqah juga memiliki rukun, di antaranya rukun tersebut itu ada ijab qabul, dua orang atau pihak yang melakukan transaksi tanah yang dijadikan objek musaqah, jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap, dan ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.